Ini adalah part ke-31 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas halaman 204. Tetapi, hendaknya Anda ketahui bahwa Anda bisa menjadi lebih sehat dan lebih bahagia daripada sekarang ini dengan memutuskan bahwa Anda tidak lagi ingin memakan daging dan kulit makhluk hidup lainnya. Anda tahu kesamaan di antara Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Leonardo, dan sebagainya, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Dr. Albert, dan lain-lain. Mereka semua vegetarian, pemakan sayur-sayuran. Boleh juga dipelajari modelnya, bukan? Apakah produk susu lebih baik? Dalam hal tertentu malah lebih buruk. Setiap hewan mempunyai susu dengan keseimbangan unsur-unsur yang tepat bagi hewan itu sendiri. Banyak masalah bisa timbul dari minum susu hewan lainnya termasuk sapi. Umpamanya, hormon pertumbuhan yang kuat dalam susu sapi itu dirancang untuk membesarkan anak sapi dari 90 pon pada saat lahir menjadi 1000 pon setelah dewasa 2 tahun kemudian. Sebagai perbandingan, seorang bayi manusia dilahirkan dengan berat 6 hingga 8 pon dan mencapai kematangan fisik pada 100 hingga 200 pon 21 tahun kemudian. Ada kontroversi hebat dalam soal efek terhadap populasi. Dr. William Ellis, seorang tokoh besar dalam produk susu dan bagaimana produk susu itu mempengaruhi aliran darah manusia, menyatakan bahwa kalau Anda mau alergi, minumlah susu. Kalau Anda mau sistem tersumbat, minumlah susu. Alasannya katanya adalah karena tidak banyak orang dewasa yang mampu metaboliskan protein dalam susu sapi. Protein utama dalam susu sapi adalah kasein yang memang dibutuhkan oleh metabolisme sapi untuk kesehatannya. Tetapi kasein bukanlah yang dibutuhkan manusia. Menurut studi-studinya, baik bayi maupun manusia dewasa itu kesulitan mencerna kasein. Studi-studinya menunjukkan bahwa setidaknya pada bayi 50% atau lebih dari kasein itu tidak dicerna. Protein yang dicerna sebagian ini seringkali memasuki aliran darah dan mengganggu tisu, menciptakan kerentanan terhadap penyebab alergi. Ujung-ujungnya hati harus membuang semua protein sapi yang dicerna sebagian itu, dan itu pada gilirannya membebani keseluruhan sistem ekskresi dan khususnya hati. Sebagai perbandingan, laktalbumin, protein utama dalam susu manusia, mudah dicerna manusia. Sementara soal susu yang diminum demi kalsiumnya, Ellis menyatakan bahwa setelah mengadakan tes darah terhadap lebih dari 25.000 orang, ia temukan bahwa mereka yang minum 3, 4, atau 5 gelas susu seharinya itulah yang justru paling rendah kadar kalsiumnya dalam darah. Menurut Ellis, kalau Anda perhatiin soal kalsium, makan saja banyak sayur-sayuran hijau, sesame butter, atau kacang-kacangan yang semuanya kaya kalsium dan mudah digunakan tubuh. Juga penting Anda perhatikan bahwa kalau Anda mengonsumsi terlalu banyak kalsium, itu bisa menumpuk dalam ginjal dan membentuk batu ginjal. Demikianlah, untuk menjaga konsentrasi darah Anda tetap rendah, tubuh Anda menyerap 80% dari kalsium yang Anda makan. Tetapi kalau Anda prihatin, ada sumber-sumber lain selain susu, umpamanya turnip hijau dengan bobot yang sama mengandung 2 kali lebih banyak kalsium daripada susu. Menurut banyak ahli, keprihatinan kebanyakan orang tentang kalsium itu toh tidak beralasan. Apakah efek utama susu terhadap tubuh? Ia menjadi massa yang membentuk lendir yang menyumbat dan melekat kepada segalanya ke dalam usus kecil, menjadikan tugas tubuh jauh lebih sulit. Bagaimana dengan keju? Keju sebetulnya adalah susu yang dipadatkan. Ingatlah, dibutuhkan 2 hingga 5 quart. 1 quart 1,14 liter susu untuk membuat 1 pon keju. Kandungan lemaknya saja sudah cukup alasan untuk membatasi konsumsinya. Kalau Anda betul-betul ingin makan keju, makalah sedikit dengan salad besar. Dengan demikian Anda punya makan yang kaya akan air untuk meniadakan efek-efek penyumbatan. Bagi sementara orang, merelakan keju kedengarannya menyedihkan. Saya tahu Anda suka pizza dan brie, yogurt sama buruknya, menyedihkan. Saya tahu Anda suka pizza dan brie.
Es krim bukan sesuatu yang akan mendukung Anda menjadi yang terbaik, tetapi Anda tidak perlu merelakan rasa atau teksturnya yang mengagumkan itu. Anda bisa memasukkan pisang beku ke dalam pembuatan jus untuk menciptakan sesuatu yang terasa persis seperti es krim sekaligus memupuk tubuh Anda. Bagaimana dengan cottage cheese jenis keju? Tahukah Anda berapa banyak produk susu yang digunakan untuk membuatnya? Plaster Plaster of Paris calcium sulfate. Seriuslah. Ini diizinkan menurut standar pemerintah pusat walaupun penggunaannya dilarang di California. Tetapi kalau cottage cheese itu dibuat di negara bagian yang mengizinkannya, itu bisa dikirimkan ke California dan dijual di sana. Bisa Anda bayangkan mencoba menciptakan aliran darah yang bersih yang mengalir bebas lalu mengisinya dengan plaster of Paris? Seperti ini, guys. Mengapa sih kita baru mendengar hal-hal ini tentang produk susu? Banyak alasannya. Antara lain juga ada hubungannya dengan pengkondisian dan sistem kepercayaan di masa lalu. Alasan lainnya mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa pemerintah pusat menghabiskan kira-kira 2,5 miliar dolar per tahunnya untuk menangani pasokan produk susu. Malah menurut harian The New York Times 18 November 1983, strategi terbaru adalah kampanyenya pemerintah untuk mendorong konsumsi produk susu lebih banyak, walaupun iklan-iklan tersebut bertentangan langsung dengan kampanyenya pemerintah lainnya yang memperingatkan bahaya mengonsumsi terlalu banyak lemak. Gudang-gudang pemerintah sekarang penuh dengan 1,3 miliar pon susu kering, 400 miliar pon mentega, dan 900 juta pon keju. Ngomong-ngomong, ini bukanlah dimaksudkan sebagai serangan kepada industri produk susu. Rasanya, para penghasil produk susu itu adalah individu-individu yang bekerja paling keras dalam kebudayaan kita. Tetapi, itu tidaklah berarti bahwa saya akan terus menggunakan produk mereka kalau saya temukan itu tidak mendukung saya dalam menjadi yang terbaik secara fisik. Dulunya saya persis seperti Anda, mungkin sekarang ini pizza adalah hidangan kesukaan saya. Saya tidak menyangka saya bisa merelakannya, tetapi semenjak saya merelakannya, saya telah merasa jauh lebih baik sehingga tidak mungkin saya kembali lagi. Mencoba menggambarkan perbedaannya adalah ibarat mencoba menggambarkan aroma mawar kepada seorang yang belum pernah membauinya. Mungkin hendaknya Anda coba membaui mawar itu dulu sebelum menilai. Cobalah menghilangkan susu dan membatasi konsumsi produk susu Anda selama 30 hari dan nilailah dari hasil yang Anda rasakan dalam tubuh Anda. Keseluruhan buku ini dirancang agar Anda mendapatkan informasi, memutuskan yang mana yang Anda anggap bermanfaat dan membuang apa yang Anda temukan tidak efektif. Tetapi, mengapa tidak Anda coba semua prinsip itu sebelum Anda menilainya? Cobalah sistem 6 prinsip hidup sehat ini, cobalah selama 10 hingga 30 hari mendatang atau seumur hidup Anda dan nilailah sendiri apakah prinsip-prinsip ini menghasilkan tingkatan energi yang lebih tinggi dan perasaan bersemangat yang mendukung Anda dalam segala yang Anda lakukan. Izinkan saya memberikan wanti-wanti kalau Anda mulai bernafas efektif dengan cara yang menstimulasikan sistem limpa Anda dan Anda mulai mengkombinasikan makanan Anda dengan benar dan makan 70% makanan yang mengandung air, apakah yang akan terjadi? Anda ingat tentang apa yang dikatakan oleh Dr. Weiss tentang kuasa air? Pernahkah Anda melihat kebakaran gedung di mana jalan keluarnya sedikit? Semua orang berebutan lewat jalan keluar yang sama. Tubuh Anda pun demikian. Ia akan mulai membersihkan sampah yang telah menumpuk dalam sistem Anda selama bertahun-tahun, dan ia mungkin menggunakan energi barunya untuk melakukan itu secepat mungkin. Jadi bisa saja Anda tiba-tiba bersin mengeluarkan banyak sekali lender. Apakah itu berarti Anda terkena flu? Bukan. Anda makan hingga flu. Anda ciptakan flu dengan bertahun-tahun kebiasaan makan yang mengerikan. Tubuh Anda sekarang mungkin mempunyai energi untuk menggunakan organ-organ pembuangan Anda untuk membuang produk-produk sisa yang sebelumnya disimpan dalam tisu dan aliran darah. Sejumlah kecil orang bisa melepaskan cukup banyak racun dari tisu mereka ke dalam aliran darah untuk menghasilkan sakit kepala ringan. Haruskah mereka meminum Excedrin? Tidak.
Kemanakah Anda menginginkan racun itu keluar atau masuk? Kemanakah Anda menginginkan lendir yang berlebihan itu ke sapu tangan Anda atau ke dalam paru-paru Anda? Itu hanyalah harga kecil yang harus Anda bayar untuk membersihkan bertahun-tahun kebiasaan makan yang mengerikan. Tetapi kebanyakan orang tidak akan mengalami reaksi negatif sama sekali, melainkan akan merasa lebih berenergi dan lebih sejahtera. Jelas tempat dalam buku ini terbatas untuk membahas diet. Jadi banyak topik seperti lemak dan minyak, gula, rokok dan sebagainya tidak dibahas. Jadi saya harapkan bab ini memicu Anda untuk meriset sendiri soal kesehatan Anda. Kalau Anda menginginkan informasi lebih lanjut tentang sudut pandang saya, Anda bisa menulis ke Robin Research Institute di Del Mar, California untuk mendapatkan daftar bahan-bahan yang mungkin untuk mendukung Anda seperti informasi atau resep, atau Anda bisa menghubungi American Natural Haggis Society 813-855-6607 yang sudut pandangnya juga saya dukung. Ingatlah, kualitas fisiologi kita mempengaruhi persepsi dan perilaku kita. Kita lihat bukti semakin banyak setiap harinya bahwa diet bangsa Amerika berupa hidangan cepat saji, hidangan tak bergizi, dan tambahan kimiawi itulah yang menyebabkan produk-produk sisa yang terperangkap dalam tubuh. Dan produk-produk sisa itu mengubah tingkat oksigen dan energi listrik tubuh, berkontribusi terhadap segalanya mulai dari kanker hingga kejahatan. Salah satu hal yang paling mengerikan yang pernah saya baca adalah diet seorang remaja nakal yang kronis yang diceritakan oleh Alexander Chaus dalam Diet, Crime and Delinquency. Untuk sarapan, anak ini makan 5 cangkir sugar smacks dengan setengah sendok teh gula tambahan, sebuah donat, dan 2 gelas susu. Untuk kudapan, ia makan licorice, semacam manisan dari akar tumbuhan sepanjang 1 kaki, dan sate sapi 3 inci. Lalu untuk makan siang, ia makan 2 hamburger, kentang goreng, lagi-lagi licorice, seporsi kecil kacang hijau, dan sedikit atau tanpa salad. Ia kembali makan kudapan roti putih dan susu coklat sebelum makan malam. Lalu ia makan sandwich, mentega, kacang, dan selai pada roti putih, sekalian sup tomat, dan 10 ons gelas cold eggs yang dimaniskan. Belakangan ia makan semangkuk es krim coklat maraton dan segelas kecil air. Berapa banyak lagi sih tubuh sanggup menerima gula? Seberapa banyak sih makanan yang mempunyai kandungan airan tinggi? Apakah kombinasinya benar? Masyarakat yang membesarkan muda-mudinya dengan diet yang bahkan sedikit saja menyerupai ini sama saja dengan mencari susah. Apakah menurut Anda makanan ini mempengaruhi fisiologinya dan oleh karenanya juga kondisi dan perilakunya? Jelas. Dalam kuesioner evaluasi perilaku nutrisi, anak berusia 14 tahun ini menconteng gejala berikut. Setelah tidur, saya terjaga dan tidak bisa tidur lagi. Saya sering sakit kepala, kulit saya terasa gatal-gatal dan ada yang merayap perut, atau usus saya kacau, saya mudah biru lebam, saya sering mimpi buruk, saya sering pingsan, mabuk atau keringat dingin atau lesu, saya kelaparan atau merasa mau pingsan kalau tidak sering-sering makan, saya sering lupa, saya tambahkan gula kepada kebanyakan minum ataupun makanan. Saya sangat gelisah, saya tidak mampu bekerja di bawah tekanan, sungguh sulit mengambil keputusan, saya merasa depresi, saya terus menguatirkan segalanya. Saya mudah bingung, saya mudah depresi atau merasa sendu tanpa sebab. Saya besar-besaran perkara sepele dan mudah marah. Saya mudah takut, saya sangat gugup, saya sangat emosional, saya menangis tanpa sebab. Apakah Anda heran dari kondisi itu? Pemuda ini menciptakan perilaku nakal. Untungnya dia dan banyak lagi yang seperti dia sekarang mulai mengadakan perubahan radikal dalam perilaku mereka, bukan karena hukum penjara lama-lama, melainkan karena sumber utama perilaku mereka, kondisi biokimiawi mereka telah diubah lewat diet. Perilaku kriminal bukanlah sekedar dalam pikiran. Variabel biokimiawi mempengaruhi kondisi dan oleh karenanya juga perilaku. Pada tahun 1952, Dekan James Simmons dari Harvard School of Public Health menyatakan ada kebutuhan khusus akan pendekatan baru terhadap penyelidikan penyakit mental. Apakah tidak mungkin bahwa sekarang ini kita menghabiskan terlalu banyak waktu, energi, dan uang berusaha membersihkan pikiran
dan bahwa seharusnya kita bisa lebih diuntungkan kalau berusaha menemukan dan menyingkirkan penyebab biologis dari penyakit mental itu sendiri. Diet Anda mungkin tidak menjadikan Anda penjahat, tetapi mengapa tidak mengembangkan gaya hidup yang sepenuhnya mendukung Anda lebih banyak mempunyai fisiologi yang paling berakal budi. Saya sudah bertahun-tahun menikmati gaya hidup yang bebas penyakit, tetapi adik lelaki saya terus menerus lelah dan banyak sakit dalam kurun waktu yang sama. Saya bicara dengannya berbagai hal ini tentang beberapa kali. Setelah melihat perubahan-perubahan dalam kesehatan saya selama 7 tahun terakhir, ia bersedia mengadakan perubahan. Tetapi selalu saja timbul tantangan. Sementara ia berupaya mengubah pola dietnya. Ia suka menginginkan makanan-makanan yang kurang sehat. Berhenti dan berpikirlah, bagaimana Anda menginginkan makanan tertentu? Pertama, sadarilah bahwa Anda itu ciptakan sendiri lewat cara Anda merepresentasikan segalanya kepada diri sendiri. Memang kebanyakan ini biasanya di bawah sadar, tetapi untuk memasuki kondisi menginginkan makanan tertentu Anda telah menciptakan semacam representasi internal yang spesifik. Ingatlah, segalanya tidaklah terjadi begitu saja. Untuk setiap efek, ada penyebabnya. Keinginan adik saya yang utama adalah Kentucky Fried Chicken. Ia suka melewati salah satu restoran sang kolonel dan itu akan langsung memicu kenangannya makan. Lalu ia bayangkan kerenyahan di mulutnya, kinestetik atau submodal gustatory atau lewat yang dikecap, dan ia bayangkan kehangatan dan tekstur makanan itu lewat di tenggorokannya. Nah, setelah membayangkannya beberapa lama, jelas yang diinginkan adalah ayam goreng, bukan salad. Maka suatu hari tidak lama setelah saya temukan bagaimana caranya cara untuk menciptakan perubahan, akhirnya ia minta saya membantunya mengendalikan desakan tersebut yang sabotase sasaran-sasaran diet dan kesehatannya, dan saya pun menyuruhnya membentuk suatu representasi internal tentang Kentucky Fried Chicken tersebut. Dalam sekejap air liurnya keluar, lalu saya suruh dia menggambarkan sup cara visual lewat yang ia lihat, auditory lewat yang ia dengar, kinestetik lewat yang ia rasakan, dan gustatory lewat yang ia kecap. Dari representasi internalnya itu secara rinci, bayangkan di atas kanan, ukuran sesuai aslinya berupa film terfokus dan berwarna. Ia bisa mendengar dirinya mengatakan, enak sekali. Sementara ia memakannya, ia senang kerenyahan dan kehangatannya. Lalu saya suruh dia merepresentasikan makanan yang paling dibencinya, sesuatu yang akan membuatnya mual hanya dengan membayangkannya saja, wortel. Saya sudah mengetahui hal ini sebab setiap kali saya minum jus wortel ia akan mual. Saya suruh dia menggambarkan secara rinci sup caranya tentang wortel itu. Ia bahkan tidak mau membayangkannya. Ia mulai mabuk. Kenyataannya bayangan wortel itu di bawah kiri, gelap, sedikit lebih kecil dari ukuran aslinya, berupa gambar tak bergerak dan terasa dingin. Representasi auditorinya adalah betul-betul menjijikkan. Saya tidak mau memakannya, aku benci. Sup secara kinestetik lewat yang ia rasakan, dan gustatory lewat yang ia kecapnya adalah perasaan loyo, biasanya terlalu matang, suam kuku dan lembek, dan terasa mulai membusuk. Saya menyuruhnya memakannya. Dalam pikirannya ia mulai mual dan mengatakan tidak sanggup. Saya tanyakan, seandainya toh kamu makan juga, seperti apa sih rasanya tenggorokanmu? Katanya ia sudah mau muntah. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman selanjutnya 210. Sekian, bye.